Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat nikmat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di sini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi agung kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Jadi di sini saya akan memberikan ceramah singkat saya. Di sini saya ingin membahas tentang had sharikoh atau yang lebih kita kenal sebagai mencuri ya. Jadi sharikoh ini adalah mengambil harta yang disimpan di tempat yang terjaga secara sembunyi-sembunyi. Contohnya ya, seperti memasuki sebuah toko atau rumah dan mengambil pakaian atau biji-bijian atau emas atau barang lainnya yang terdapat di dalamnya tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jadi hukum dari sharikoh atau yang lebih dikenal dengan mencuri ini sharikoh ini termasuk salah satu dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana ya dalam firman-Nya itu, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan dari apa yang mereka renggut, kerjakan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Surah Al-Maidah ayat 38. Rasulullah SAW telah melaknat pelakunya di dalam sabdanya, Allah telah melaknat pencuri yang mencuri telur sehingga tangannya dipotong. Muttafaq alaih Al-Bukhari nomor 6799, Muslim nomor 1687. Nah, di sini dengan apakah sharikoh dibuktikan atau dengan apakah mencuri ini dibuktikan? Jadi, pencurian dapat dibuktikan dengan salah satu dua pembuktian berikut ini. Yang pertama itu pengakuan pelakunya yang disampaikan secara terang-terangan bahwa dirinya telah mencuri, dan pelakunya tersebut disampaikan tanpa adanya pemukulan dan ancaman, atau kesaksian dua orang saksi yang adil dan bersaksi bahwa tersangka dalam mencuri. Kemudian jika tersangka melakukan kembali pengakuannya, maka tangannya tidak boleh dipotong, tetapi ia wajib untuk mengganti barang yang dicuri. Terkadang penolongan dianjurkan dan diterima tujuan memelihara tangan orang Islam. Berdasarkan sabda Rasulullah, tolaklah had-had atau pencurian dengan hal-hal subhat menurut kesanggupanmu. Nah, jadi para ulama berbeda pendapat mengenai seorang pencurian yang telah dipotong tangannya. Apakah wajib mengembalikan harta curiannya? Dalam hal ini, Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa pencuri tersebut diwajibkan mengembalikan harta curiannya. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa hanya pencuri yang kaya yang wajib mengembalikan harta curiannya, sedangkan pencuri yang miskin tidak wajib mengembalikannya. Abu Hanifah berpendapat bahwa pencuri tersebut tidak wajib mengembalikan harta curiannya karena Rasulullah SAW bersabda, aku tegakkan had atau pencurian terhadap pencuri, maka tidak ada kerugian padanya. Tetapi hadis tersebut termasuk hadis dhaif. Apakah yang mesti dilakukan oleh pencuri? Jadi di sini ada dua hal yang dilakukan oleh pencuri. Yang pertama itu mengembalikan harta curiannya jika masih berada di tangannya atau termasuk orang kaya. Jika barang curiannya telah rusak, maka harta tersebut menjadi hutangnya kepada pemiliknya. Dan yang kedua, pemotongan tangan merupakan hak Allah. Karena had-had itu merupakan larangan-larangan Allah. Jika pemotongan tangan tidak wajib dilakukan karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi, niscaya pengembalian harta curian merupakan salah satu kemestian bagi pencurinya, baik yang dicurinya itu sedikit maupun banyak, baik pencurinya orang kaya maupun orang miskin. Di sini yang perlu kita ingat bahwasannya jika pemilik harta memanfaatkan pencuriannya dan tidak mengadukan kasus pencurian tersebut kepada penguasa, maka tidak ada potong tangan. Sedangkan jika ia mengadu kasus pencurian tersebut kepada penguasa, maka wajib dilakukan potong tangan dan pemberian maaf seorang pemilik harta tidak bermanfaat bagi pencurinya.
Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, mengapa engkau tidak memberinya maaf sebelum engkau membawanya kepadaku? Sabda Rasulullah SAW di atas ditujukan kepada orang yang ingin meminta maaf, memaafkan pencuriannya setelah pencuri didatangkan untuk dieksekusi. Yang kedua itu pembelaan di dalam had diharamkan. Jika had telah sampai kepada penguasa berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Dan sabda Rasulullah SAW kepada Usmah radhiyallahu anhu, bahwasanya apakah engkau mau memberi syafaat pada salah satu hukuman Allah, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Yang ketiga itu hukuman bagi pencuri yang menjebol pintu rumah-rumah dan membunuh para penghuni serta mengambil hartanya adalah sama seperti hukuman dikarenakan kepada para perampok muhajir. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan ya bahwasanya pencurian ini tidak sangat dosanya ini sangat besar dan Allah sangat membenci orang yang mencuri. Dan orang mencuri juga ada konsekuensinya yang apabila di dalam hukum kita itu ya, ini akan dilakukan hukuman jera atau akan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Apabila nanti telah hukuman dari Allah itu di hari akhir nanti akan mendapatkan siksaan ya, seperti yang tadi dalam sabda Rasulullah bahwasanya orang yang mencuri tangannya akan dipotong. Jadi di sini untuk teman-teman sekalian dan semuanya, apabila kita memang sangat membutuhkan atau kita pengen sesuatu tetapi kita tidak bisa membelinya, alangkah baiknya kita berusaha terlebih dahulu dan untuk tidak mengambil barang yang bukan milik kita atau bukan hak kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ceramah singkat saya ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.